Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati semua kami yang ada, semua umat Tuhan yang mengikuti melalui online maupun yang mengikuti melalui offline. Tuhan berkati mereka, bahkan dimanapun jemaat Tuhan yang ada, Tuhan juga memberkati. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami semakin mengerti apa rencana Tuhan bagi kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus, masih sama 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu akan mengikutinya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikianlah firman Tuhan. Saya memberikan tema hari ini yaitu bejana tanah liat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu 2 Korintus ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Rasul Paulus memberikan gambaran kepada kita orang percaya, kita pelayan Tuhan, kita gereja Tuhan, bahwa kita adalah bejana tanah liat. Di ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nanti kita akan melihat apa harta yang tersimpan di dalam bejana itu. Namun sebelum kita melihat lebih lanjut, alasan apa atau apa yang melatar belakangi Rasul Paulus memberikan gambaran kita sebagai bejana tanah liat. Kita mau sama-sama lihat dulu dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Bagaimana Tuhan menciptakan kita. Sebelum kita melihat lebih lanjut kita sebagai bejana tanah liat. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini yang melatar belakangi bagaimana Rasul Paulus memberikan gambaran kita sebagai bejana tanah liat. Kemudian kita lihat lagi Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup. Kemudian lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembanglah dan bertambah banyaklah serta penuhilah di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kemudian di ayat yang berikutnya bahwa Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah dan debu. Kemudian Tuhan mempunyai tujuan yaitu menciptakan kita manusia serupa segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, dan kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu sebagai wujud dari apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bahkan bagi sekitar kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus dalam pimpinan Roh Kudus dan dia menuliskan surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7, Paulus menggambarkan kita dengan bejana tanah liat, dan tujuan gambaran itu bukan berhenti pada diri kita, tetapi pada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat atau kita membayangkan ketika orang, ya, saya mau bercerita sedikit. Ketika saya ada di Jogja, saya pernah berkunjung di satu desa yang namanya Kasongan. Di situ adalah tempat di mana semua alat-alat rumah tangga terbuat dari tanah liat. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana bejana tanah liat itu untuk dibentuk menjadi sesuatu yang baik, ternyata memerlukan proses yang bukan sederhana. Ya. Tuhan mau ketika kita dibentuk menjadi bejana tanah liat, Tuhan mau juga kita mengalami proses demi proses untuk menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, kenapa Rasul Paulus memberikan gambaran kita sebagai bejana yang dibuat dari tanah liat, kenapa bukan dari stainless atau dari besi? Ketika saya merenungkan ini, bahwa kita tahu sifat dari bejana tanah liat itu ketika kena sesuatu sedikit saja, dia akan mengalami yang namanya retak. Dia bisa gompal atau bisa sompal, atau bahkan ketika jatuh bisa hancur, berkeping-keping. Waktu saya merenungkan ini, oh Tuhan membentuk kita menjadi dari tanah liat supaya kita bisa diproses, dibentuk sedemikian rupa. Karena kalau tanah liat itu sebelum menjadi sesuatu itu gampang sekali untuk dibentuk atau diproses. Dan ketika saya melihat bagaimana proses dari tanah liat menjadi sesuatu yang baik, yang indah, sesuai dengan apa yang diinginkan dari perancang itu atau pembuat tembikar itu prosesnya demikian rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Yang saya mau Bapak Ibu Saudara ketahui, setiap kita menikmati prosesnya Tuhan itu tidak sama. Ada yang dalam waktu singkat melihat taat dan mengikuti semua prosesnya Tuhan, dia menjadi sesuatu pribadi yang luar biasa. Ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan terus-menerus sampai saat ini baru terlihat hasil dari proses itu. Tapi kita tidak perlu putus asa, karena Tuhan mau supaya setiap kita yang dibentuk oleh Tuhan, yang diciptakan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang baik. Apa yang menjadi harta yang tidak ternilai itu, yang dikatakan di ayat yang ke-7, yaitu harta yang sangat berharga, yaitu Injil Yesus Kristus. Itu yang ada di dalam bejana tanah liat. Kita sebagai bejana-bejana Tuhan yang selalu terus siap untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan, dan disitulah Injil yang kita sudah terima itu yang harus terpancar keluar. Makanya ketika proses untuk menjadi sesuatu yang indah, ya, saya melihat hari itu, untuk kita bisa menjadi bejana atau menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan, kita harus mengalami yang pertama, yaitu pembentukan Tuhan. Prosesnya sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya melihat bagaimana seseorang akan membuat satu bejana dari tanah liat itu, hal pertama yang mereka lakukan adalah dia memisahkan batu-batu atau mungkin sampah atau kerikil yang ada di dalam tanah liat itu sebelum dia nanti dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Langkah pertama yaitu siap untuk dibersihkan.
Ketika Tuhan memproses kita, Tuhan juga mau kita meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan hidup lama kita, meninggalkan yang namanya dosa di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, tinggalkan semua yang menjadi sampah dalam diri kita. Rasul Paulus juga menyatakan diri ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia katakan semuanya yang di luar Tuhan itu adalah sampah bagiku. Tuhan mau kita menjadi sesuatu yang indah, tapi kita harus mau mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu ikuti prosesnya Tuhan. Di dalam mengikuti proses Tuhan ini butuh yang namanya ketaatan. Ya, seringkali kita ingat menyanyikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu Tuhan. Tapi ketika kita mengalami bentukan Tuhan, bukan ucapan syukur yang kita naikkan, tetapi sungut-sungut, bahkan kita bisa marah pada Tuhan. Pembentukan Tuhan, proses pembentukan Tuhan itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Rasul Paulus di sini juga, dia mengalami pembentukan Tuhan yang luar biasa. Ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini proses yang dialami oleh Rasul Paulus untuk menjadi sesuatu yang indah dalam hidupnya. Dia siap untuk diproses Tuhan lewat semua yang dia boleh alami. Ketika kita memberitakan Injil, banyak tantangan yang kita hadapi. Itu salah satu proses Tuhan untuk kita menikmati apa yang nanti kita rindukan dalam hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjadikan kita bejana tanah liat yang indah, tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan, dan Tuhan punya tujuan hidup kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika kita memberitakan Injil, Kristus yang kita tinggikan. Dan ketika orang melihat kita, mereka melihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mengalami prosesnya Tuhan supaya kita menjadi bejana yang indah di mata Tuhan? Yang pertama, kita harus taat dan rela melakukan semua yang Tuhan mau. Ya, untuk taat itu tidak gampang, tapi bisa kalau kita mau. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak usahlah jauh-jauh, perintah Tuhan yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita dan seterusnya. Apakah kita sudah lakukan itu di dalam kehidupan kita? Ketika mengalami prosesnya Tuhan, bukan semuanya enak atau semuanya baik, tapi ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Hal yang kedua, untuk kita menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan, yang kedua yaitu kita harus siap membayar harga. Ketika kita mengambil keputusan ini, Tuhan, ini aku siap Tuhan untuk dibentuk serupa dengan Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Seringkali ini yang menjadi penghalang kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kita seringkali masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau aku tinggalkan ini, nanti dampaknya aku seperti ini. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika kita ambil keputusan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, serupa dengan apa yang Tuhan mau, dan untuk kemuliaannya, percayalah, yang terbaik Tuhan akan berikan. Amin. Amin. Ya, kemudian yang berikutnya, ketika Tuhan mau kita menjadi sesuatu yang indah
di dalam hidup kita. Selain kita harus taat, selain kita harus berani membayar harga, yang ketiga yaitu kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan, yaitu dengan hidup kita, dengan sikap kita, dengan perkataan kita. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus. Jadi harta yang berharga yang Tuhan taruh di bejana tanah liat di ayat yang ke-7, yaitu Injil Allah, yaitu Injil Yesus Kristus, dan itu yang harus kita beritakan. Tujuan akhir yaitu kita semuanya menjadi alat Tuhan di tangan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil, dia katakan dia yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Coba kita buka dari Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, Injil itu kekuatan Allah, 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus yakin betul bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Makanya di sini dikatakan harta yang ada di dalam bejana tanah liat itu adalah harta yang berharga, di mana di dalamnya ada hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ingat, ketika kita mau diproses oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah, kita taat, kita mau bayar harga, dan kita rindu menyatakan kemuliaan Tuhan, percayalah, itu akan kita miliki ketika kita mau dengan segenap hati melakukannya. Ya, Tuhan tahu seperti apa kondisi hidup kita. Tuhan tahu siapa kita di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita tetap taat, kita mau rela untuk diproses dengan maksud Tuhan, supaya ketika kita mendapati siapa diri kita, kita bisa naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-15, itu yang akhirnya menjadi ucapan syukur Rasul Paulus ketika dia boleh melewati pembentukan Tuhan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itu yang menjadi tujuan akhir Tuhan dalam pembentukan kita, yaitu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah mengikuti prosesnya Tuhan, maka kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang hanya mau berdiam diri, tapi kita akan bangkit, bermultiplikasi, dan kita mulai melihat jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Jiwa-jiwa yang butuh kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Itu yang perlu kita beritakan. Kemudian yang terakhir, kalau kita melewati ketaatan, bayar harga untuk kemuliaannya, disitulah kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita mau mengikuti semua prosesnya Tuhan, dan kita menang terhadap kelemahan-kelemahan kita. Ya, Roma 8 ayat 35-36 itulah kondisi kita. Saya akan bacakan dulu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami tetap dianggap sebagai domba-domba sembelian. Nah, ini ayat yang ke-37 itulah yang kita akan nikmati. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ingin mengalami kemenangan yang daripada Tuhan? Mari saudara, ikuti apa yang Tuhan mau di dalam prosesnya Tuhan. Ya, orang-orang yang menang itu yang kita akan alami ketika kita mau bersama dengan Tuhan, melewati semua yang kita boleh alami dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa semakin hari, semakin keadaan di dunia ini bukan semakin baik. Tetapi ketika kita ambil satu keputusan bahwa semuanya itu kita bisa lewati ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan menjadi umat-umat pemenang. Jadi penerapan untuk kita atau aplikasi buat kita, biar kita mengikut jejak Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak akan ada hidup tanpa melalui kematiannya. Ya, kita bangga, kita harusnya bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia mati dan bangkit bagi kita. Kemudian biar cahaya Injil Tuhan boleh keluar memancar dari hidup setiap kita. Orang-orang percaya yang siap terus untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Itu yang kita bisa sama-sama belajar hari ini. Karena itu biarlah Bapak Ibu Saudara rindukan apa yang sementara ini membuat Bapak Ibu Saudara tidak maksimal untuk mengikut Tuhan. Seringkali merasa diri tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Inilah waktunya untuk menjadi sesuatu yang indah. Ikuti yang namanya prosesnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami orang percaya, bahwa ketika Tuhan membentuk kami, Tuhan menciptakan kami, Tuhan punya tujuan dalam hidup kami. Karena Tuhan mau kami semua orang percaya menjadi bejana-bejana tanah liat yang indah di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan semua kami, terutama semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, untuk boleh melakukan itu di dalam kehidupannya. Tuhan melihat kerinduan hati mereka yang siap untuk terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk umat Tuhan yang ada, yang sementara mengikuti ibadah online maupun offline. Tuhan memberkati mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala perekonomian mereka, bahkan keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Bahkan bangsa ini Tuhan kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, kota kami. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan.